4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu lagi dengan saya di acara webinar Sendika 2020 PGSD Universitas PGRI Semarang. Tahun ini, Sendika 2020 PGSD Universitas PGRI Semarang mengambil tema peran orang tua dan guru dalam pembelajaran di era new normal. Sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan salam hormat. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Semarang, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, dan pejabat struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Yang kami hormati narasumber utama, Profesor Hendra Gunawan PhD, Ibu Desi Maulia, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Psikolog, Bapak Ibu dosen PGSD Universitas PGRI Semarang, dan Bapak Ibu panitia serta peserta yang berbahagia. Baik, di sesi kedua ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat hebat. Sebelumnya kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Riri Setyosundari, dosen PGSD Universitas PGRI Semarang, yang kali ini akan menjadi moderator dalam acara webinar Sendika 2020 PGSD Universitas PGRI Semarang. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, saat ini kita semua sedang menghadapi keadaan yang kurang nyaman, termasuk dalam dunia pendidikan. Pada masa pandemi ini, belajar dari rumah merupakan solusi paling aman untuk menjaga keselamatan anak-anak kita, termasuk dalam era new normal ini. Kegiatan belajar dari rumah di era new normal ini tentu membutuhkan kerjasama yang sangat baik antara orang tua dan guru. Apakah yang harus dilakukan orang tua dan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran di era new normal ini? Nah, dalam seminar ini, kita akan mencari tahu informasi mengenai apa yang bisa dilakukan oleh orang tua maupun guru untuk bisa mencapai pembelajaran dan tujuan pembelajaran di era new normal ini. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, acara ini juga akan ditayangkan secara live di UGRIS TV di laman www.tv.ugris.ac.id, di akun YouTube PGSD UGRIS, dan di akun Instagram @pgsd_ugris. Baiklah, sebelum kita mendengarkan materi dari narasumber, saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber yang pertama. Narasumber kita yang pertama adalah Profesor Hendra Gunawan PhD. Kalau saya bacakan semua CV-nya ini mungkin sampai besok nggak selesai karena beliau memiliki prestasi yang sangat banyak. Profesor Hendra Gunawan PhD lahir di Bandung pada tanggal 29 Desember tahun 1964. Setelah meraih gelar sarjana dalam bidang matematika di Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1987, beliau diterima sebagai dosen di ITB pada awal tahun 88. Pada tahun itu juga, beliau melaksanakan tugas belajar ke University of New South Wales, Sydney, Australia. Karena prestasinya yang baik, beliau ditransfer dari program magister ke program doktor, dan gelar doktornya diraih dalam waktu hanya 33,5 tahun sejak keberangkatannya. Selain disertasinya yang berjudul Maximal Functions and Harmonic Analysis, dari hasil penelitian doktornya, beliau berhasil mempublikasikan 2 paper penting di jurnal internasional, salah satunya di Pacific Journal of Mathematics. Pada tahun 92, Prof. Hendra Gunawan kembali ke ITB dan menjalankan tugasnya sebagai dosen. Pada tahun 94, beliau diundang untuk melanjutkan penelitian di University of New South Wales, dan pada tahun 98, beliau kembali diundang. Dan pada tahun yang sama juga, beliau diundang oleh Profesor Jose Garcia Cuerva untuk melakukan penelitian bersama di Universidad de Autónoma de Madrid tentang fungsi maksimal fraksional.
Prof. Indra Gunawan mendapat travel grant dari International Mathematical Union untuk menghadiri International Congress of Mathematicians di Zurich tahun 94 dan di Berlin tahun 98 sebagai satu-satunya peserta dari Indonesia. Pada tahun 99, beliau terpilih sebagai salah seorang dosen terbaik di Departemen Matematika untuk perkuliahan kalkulus yang diampunya. Pada tahun 99, beliau juga diberi tugas sebagai Direktur Eksekutif untuk memimpin proyek Quality Undergraduate Education. Setahun sebelumnya, beliau memimpin penyusunan proposal proyek QUE dan berhasil meyakinkan Dikti bahwa Departemen Matematika ITB pantas mendapat dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Beliau sudah mempublikasikan ratusan artikel dan 14 diantaranya ditulis oleh beliau sendiri. Belakangan ini, Prof. Indra Gunawan juga mendedikasikan dirinya pada hak pendidikan anak dengan membuat sebuah blog khusus bagi anak-anak yaitu anakbertanya.com. Melalui blog ini, anak dapat bertanya tentang berbagai hal, tentang alam dan kehidupan, bumi dan lingkungan, isu sosial dan ekonomi, serta berbagai karya dan aksi manusia. Beliau kemudian akan mencarikan pakar yang sesuai bidangnya untuk menjawab pertanyaan anak-anak yang masuk. Apa yang ingin dilakukan melalui blog anakbertanya.com bukan sekedar tanya jawab. Melalui blog ini, anak-anak diperkenalkan dengan para pakar sebagai sosok-sosok panutan, serta dunia keilmuan dan keprofesian. Prof. Indra Gunawan berharap anak-anak dapat merumuskan cita-citanya lebih tajam dan meraihnya kelak ketika besar, sehingga mereka dapat berkontribusi pada negara dan bangsa di masa yang akan datang ketika negara dan bangsa membutuhkannya. Betapa hebatnya narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Prof. Indra Gunawan untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Kepada Prof. Indra Gunawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sungguh ini suatu kebahagiaan bisa berbagi dengan rekan-rekan di UPGRI. Salam kenal buat pimpinan UPGRI, juga buat teman-teman dosen dari berbagai program studi, serta seluruh peserta. Baik, tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana orang tua dapat berperan sebagai guru bagi anaknya di masa belajar dari rumah karena ada pandemi COVID-19. Namun barangkali ke depan tren seperti ini itu bisa tetap berlanjut terus. Saya akan share screen, mohon diizinkan panitia. Pit, mohon umpan balik juga, suara saya cukup jelas. Jelas Bapak. Jelas, Baik. Prof. Saya akan share materi. Sudah tampak ya. Baik, ini judul yang saya pilih. Jadi orang tua sebagai guru bagi anaknya. Saya tidak berani membawakan materi bagaimana guru harus berkegiatan dengan siswa selama era norma baru ini, karena saya sendiri walaupun pendidik tapi berhubungan dengan anak-anak dewasa begitu. Jadi kalau di sekolah tentunya dengan anak-anak yang usia lebih muda saya kurang berpengalaman, walaupun di rumah ada anak yang usia sekolah. Jadi
saya lebih memilih peran sebagai orang tua, itu pun sebetulnya jujur bukan peran yang mudah juga begitu ya. Kita semua baru pertama mengalaminya, pandemi ini. Nah, pertama kita perlu sepakati dulu bahwa kita mendidik anak itu untuk apa begitu ya? Apakah untuk menyiapkan masa depan anak? Ini pertanyaan bagi orang tua khususnya, atau menyiapkan anak masa depan. Tentu masing-masing punya jawaban sendiri, tapi maksud saya sebelum saya lanjutkan yang slide berikutnya, tentu pendapat atau pemikiran tentang hal ini perlu dipunyai terlebih dahulu. Kemudian juga kita mendidik anak untuk siapa, begitu ya? Apakah untuk kita sebagai orang tua, saya profesi dokter misalnya, maka anak saya harus jadi dokter juga, begitu ya? Itu contoh mendidik anak untuk kita, gitu ya. Nah, atau untuk sang anak sendiri. Jadi kamu mau apa? Mau jadi apa, Nak? Gitu kan? Apakah kamu mau jadi seperti ayah atau kamu punya keinginan sendiri? Atau kita ingin anak kita berkontribusi lebih jauh untuk bangsa atau bahkan dunia begitu. Nah, lagi-lagi jawaban pasti akan berbeda-beda, tapi saya yakin masing-masing kita punya pandangan tentang hal ini. Nah, bagi anak sendiri sebetulnya pertanyaan tadi, kalau kamu besar nanti mau jadi apa, itu penting. Khususnya ketika anak sudah mulai mengetahui atau terekspos dengan banyak hal begitu ya. Kira-kira kalau sudah besar nanti bisa apa anak kita? Berkontribusi apa bagi masyarakat sekitarnya misalnya, atau bagi dunia tadi. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting sebetulnya untuk dijawab oleh masing-masing. Nah, saya sendiri ingin mengusulkan bahwa anak-anak itu perlu punya bayangan apa yang akan ditujunya begitu. Jadi kita sebagai orang tua dan juga guru tentunya ingin mendidik bukan sekedar masa depan anak, tapi anak-anak masa depan, karena ketika mereka besar nanti, mereka akan dihadapkan pada tantangan zaman yang mungkin berbeda. Jadi kita ingin anak-anak bisa berkontribusi sesuatu pada masyarakat dan juga lingkungan di sekitarnya. Nah, saya berangkat dari berbagai pertanyaan dan harapan yang saya tayangkan ini, saya berpikir bahwa anak-anak itu sejak kecil, ya tentu tidak dari bayi begitu, tapi sejak usia SD kelas 4 sampai kelas 6, barangkali sudah bisa menggagas cita-cita dan juga mempunyai sosok anutan gitu ya. Nah, ini penting walaupun ada sebuah tulisan yang bagus dari rekan saya yang bisa dibaca di blog anakbertanya.com begitu, tadi sudah disebutkan bahwa cita-cita yang digagas itu tidak kemudian harus betul-betul persis itu yang dicapai begitu. Tapi dengan memiliki cita-cita menjadi punya arah, itu yang penting. Tapi selain itu juga anak tidak istilahnya apa ya? Tidak menyanyiakan kesempatan, waktu dan berbagai hal, termasuk juga tidak mencederai dirinya sendiri dalam arti luas ya.
karena ia punya sesuatu yang ingin dicapai. Nah, walaupun pada akhirnya nanti mungkin cita-cita itu berubah begitu. Jadi ada tulisan yang bagus di anakbertanya.com, anak bercita-cita jadi apa lupa saya, dokter hewan begitu ya. Tetapi kemudian akhirnya dia menjadi arsitek. Jauh banget kan ya. Nah, tapi arsiteknya arsitek landscape ya. Jadi bukan membangun rumah tetapi membangun kawasan begitu ya. Dan kawasan yang dia bangun itu antara lain kebun binatang begitu ya. Jadi karena anak itu sudah dari kecil suka hewan begitu ya. Nah, jadi orang tua harus memastikan agar anak mempunyai cita-cita dan sosok anutan itu penting bagi anak. Nah, di sini saya mengutip pernyataan Peter Diamandis 2017 bahwa untuk menumbuhkan cita-cita pada anak itu kita sebagai orang tua harus memberi mereka kesempatan untuk mengenal dan atau mengalami berbagai hal baru dan berbeda. The key to finding passion is exposure. Jadi di sini saya kutip dalam bahasa Inggris, maaf tidak saya terjemahkan. Intinya memberi kesempatan, pengalaman dan berbagai media yang cocok untuk anak dalam bahasa anak itu tentang ya tokoh, tentang profesi, tentang juga mungkin suasana di kota lain dan sebagainya itu sangat penting. Nah, di sini ada diberikan contoh biasanya sekolah mendatangkan sosok misalnya pematan begitu ya. Dalam bahasa Inggris di sini, hi I'm Alan, Billy's dad dan seterusnya dan seterusnya. Saya akuntan, akuntan adalah begitu ya. Nah, sekarang kesempatan itu bisa diperoleh oleh anak dengan melihat tayangan di YouTube begitu ya. Tentang misalnya profesi akuntan, tentang profesi dokter, tentang profesi arsitek dan seterusnya. Jadi dengan multimedia, anak-anak bisa terekspos dengan ratusan karir yang berbeda dalam mungkin 1 bulan gitu ya. Jadi sehari bisa nonton 2, 3 begitu ya, bahkan mungkin lebih gitu. Nah di sini kemudian sekolah kalau guru juga ingin tahu apa perannya, bisa bertanya kepada siswa. Ini ada yang mencoret ya. Panitia bisa mematikan untuk annotate-nya. Guru bisa meminta siswa untuk berbagi apa yang ia tonton begitu di YouTube begitu ya, tentang yang kemudian menginspirasi dia untuk saya ingin jadi pilot misalnya, atau saya ingin jadi perawat misalnya begitu. Karena menonton di YouTube tentang seorang perawat yang heroik barangkali begitu ya di era COVID seperti ini. Ya, mungkin ada yang ingat ini tentang kelas inspirasi yang melakukan hal itu, tetapi itu kan di era kemarin, ya, sebelum pandemi. Sekarang bagaimana? Jadi ini perlu edisi baru nih, new normal. Dan edisi new normal ini bisa dilakukan oleh kita semua sebetulnya, ya. Ya, ini saya terganggu dengan coretannya ya. Apakah bisa dihapus oleh panitia?
Baik, kalau tidak apa boleh buat. Baik Bapak, ini sedang dicoba untuk menghapus coretannya. Nah, hal berikutnya saya lanjutkan aja. Hal berikutnya yang penting untuk mengawal perjalanan anak dalam mencapai cita-cita dengan menjadikan tokoh atau siapapun sebagai sosok anutannya. Oh ya, saya harus menyampaikan pentingnya sosok anutan itu adalah untuk melengkapi tadi cita-cita. Kalau anak hanya bercita-cita jadi dokter, tetapi ia tidak tahu dokter itu seperti apa, siapa dokter yang menjadi anutannya, maka kemungkinan anak cuma asal nyebut aja begitu ya. Pentingnya sosok anutan adalah agar anak juga tahu persis seperti dokter seperti apa yang dia ingin capai begitu ya. Nah, terkait dengan itu, keingintahuan anak perlu ditumbuhkan dan dijaga. Jadi kita sebagai orang tua harus menciptakan atmosfer yang menumbuh suburkan kebiasaan bertanya. Budaya bertanya merupakan awal dari percobaan atau eksperimen dan penemuan atau discovery. Kata Diamandis lagi, raising a kid that is constantly asking questions and running what if experiments can be extremely valuable. Jadi membesarkan anak yang terus bertanya dan ingin tahu bagaimana kalau ini, bagaimana kalau begitu, itu akan sangat berharga. Di era new normal, ketika anak-anak belajar dari rumah, ini menjadi perhatian kita. Jangan sampai anak-anak menjadi malas atau kehilangan minat belajar. Kehilangan juga keingintahuannya. Justru dengan belajar dari rumah, dengan menggunakan multimedia dan berbagai sarana yang sengaja diadakan sekarang, begitu ya, keinginan bertanya itu harusnya menjadi lebih besar. Nah, saya beberapa tahun silam sudah membuat blog ini, anakbertanya.com. Ini bukan dibuat untuk era new normal. Saya tidak tahu waktu itu bahwa akan ada pandemi COVID begitu ya. Tapi bagi saya keingintahuan anak itu harus dipuaskan begitu ya. Nah, saya membuat blog ini. Di blog ini anak-anak dapat bertanya berbagai hal, mengapa bulan tidak jatuh ke bumi, mengapa kita bisa sakit, mengapa anak kuda bisa langsung berdiri baru lahir begitu ya, dan seterusnya itu diajukan oleh anak-anak dan dijawab oleh pakarnya. Di Twitter 1 minggu yang lalu persis 4 Juli Pak Yanuar Nugroho, beliau cukup terkenal sebetulnya ya, pernah menjadi staf ahli di era pemerintahan Pak SBY. Beliau mengatakan bagi yang punya anak, ini kurang lebih kalimat beliau tidak saya ubah kecuali singkatan saya uraikan seperti yang saya tulis yang sebagaimana harusnya. Jadi bagi yang punya anak, anak asuh garing didik, jadi maksudnya anak asuh atau anak didik, trust me katanya. Warisan terbaik yang bisa Anda berikan adalah cara berpikir. Latih bagaimana berpikir, latih bagaimana bertanya, dorong dan beranikan dia untuk berani menanyakan dan memikirkan apa saja.
biarkan dia menemukan dunianya. Dan Anda akan abadi di sana. Maksudnya mungkin ketika kita sudah dipanggil, maka apa yang dicapai oleh anak-anak kita itu akan membuat kita juga terbawa. Nama orang tua akan pasti akan terbawa oleh anak kita, begitu ya. Jadi ketika anak kita menjadi seseorang, tentu siapa orang tuanya akan terbawa, begitu. Ini contoh pertanyaan yang dijawab di anakbertanya.com, dan ini kebetulan yang menjawab adalah Pak Yanuar Nugroho tadi, begitu ya. Jadi saya memang berkomunikasi dengan Pak Yanuar Nugroho lewat akun medsos. Kami tidak pernah bertemu, tapi inilah yang dimungkinkan di dunia sekarang ya. Sebelum era new normal pun begitu. Nah, sekarang dengan era new normal kita memang berkomunikasi satu sama lain, tidak bertatap muka, tetapi tidak mengurangi kualitas atau mutu interaksi dan komunikasi kita, begitu. Lalu apalagi yang tersedia di sekitar kita? Nah, ada TV, ada radio, ada mesin pencari Google, ada situs informasi pengetahuan seperti Wikipedia, dan ada channel YouTube, berbagai macam ada di sana. Tentunya kita harus memilih. Nah, satu hal yang juga penting adalah di rumah itu tersedia apa selain media-media daring tadi, media-media elektronik, TV dan radio, begitu ya. Bagi ibu bapak yang mungkin tinggal di desa, jaringan internet tidak semudah kita yang tinggal di kota, apa yang bisa diperoleh? Syukur kalau memang punya akses ke internet ya. Jadi orang tua harus bisa mendapatkan bacaan-bacaan bermutu dari internet dan kemudian mungkin membaca bersama dengan anak. Nah, bila tidak, maka bentuk buku dalam bentuk fisik itu perlu diupayakan tersedia di sekitar anak. Dan jadikan bacaan sebagai suatu keasikan. Beverly Cleary masih hidup, usia 104 tahun sekarang, menyatakan bahwa children should learn that reading is pleasure, not just something that teachers make you do in school. Jadi mungkin saja di era new normal ini guru memberi tugas bacaan, begitu ya. Nah, jangan sampai anak-anak mendapat tugas bacaan itu sebagai tugas saja, begitu. Tapi jadikan itu suatu keasikan. Bahkan tidak ada tugas membaca pun, kalau buku itu tersedia di rumah, anak sedapat mungkin membaca buku itu sebagai suatu keasikan. Tentunya harus dipilih buku yang membuat anak asik membacanya, begitu ya. Syukur kalau ada perpustakaan dekat-dekat rumah, walaupun sekarang tentu harus berhati-hati berkunjung ke tempat lain, apalagi yang ramai atau memungkinkan atau berpeluang adanya kerumunan. Nah, secara umum dengan masa yang sulit seperti ini, kita banyak di rumah, tapi di sisi lain ini adalah saatnya bagi para orang tua untuk belajar bersama anak. Jangan biarkan anak seperti di gambar ini sebelah kiri, tapi cobalah mendampingi anak belajar atau membaca buku bersama, menonton TV bersama, membahas sesuatu bersama,
Ini kartun ya, kalau dibaca mungkin membuat kita ketawa. Apa ini katanya? Ini anaknya yang bilang, mungkin, "Hey Dad, don't be embarrassed to ask for help, Dad." Ya, jangan malu untuk minta tolong. Mungkin di sini bapaknya yang malah baca buku matematika, punya anaknya lalu bertanya kepada anaknya, "Itu apa sih, Nak?" Gitu ya. Anaknya mungkin yang menjelaskan. Intinya interaksi yang bermutu antara orang tua dan anak itu sangat disarankan dilakukan paling tidak mungkin di akhir pekan seperti hari ini. Buat aktivitas baru dan berbeda bersama anak. Kalau ada yang bertanya, ini bisa dibahas nanti apa bedanya school from home dan homeschooling gitu ya. Saya hanya mengutip di sini, jadi saya antisipasi saja akan ada pertanyaan ini. Intinya belajar dari rumah itu tetap terdaftar sebagai siswa di suatu sekolah dan mengikuti kurikulum yang ditentukan oleh sekolah. Sedangkan homeschooling tidak terdaftar di suatu sekolah dan kurikulumnya membuat sendiri. Untuk kelulusan biasanya ikut paket A, B, atau C. Begitu ya, kurang lebih ibu bapak yang dari pendidikan lebih paham daripada saya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi dan memancing juga diskusi yang seru di antara kita. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hendra Gunawan untuk materi yang sangat menarik. Ternyata sangat penting untuk anak kita bisa mempunyai cita-cita ya, dan orang tua maupun guru perlu memberikan kesempatan untuk mengenal dan mengalami hal baru dan berbeda untuk menemukan cita-cita pada anak. Dan memberikan buku bacaan, membiasakan membaca, melakukan aktivitas bersama, merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh orang tua bersama anak. Baik, sebelum kita ke sesi tanya-jawab, kita ke narasumber yang kedua, yang tidak kalah kerennya, dengan karya-karya yang luar biasa. Beliau seorang ibu muda yang sangat aktif, memiliki banyak karya untuk dunia pendidikan dan dunia psikologi. Narasumber kita yang kedua adalah Ibu Desi Maulia, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Beliau lahir di Magelang, tanggal 28 Desember tahun 1982. Beliau menyelesaikan kuliah S1-nya di Unika Sugio Pranoto, Semarang, jurusan psikologi dan lulus pada tahun 2006. Dan beliau menyelesaikan S2 di Universitas Gadjah Mada pada jurusan Magister Profesi Psikologi bidang pendidikan dan lulus tahun 2011. Ibu Desi Maulia ini telah melakukan banyak sekali penelitian dan pengabdian, serta telah menghasilkan banyak karya yang bermanfaat. Buku yang telah dihasilkan antara lain, Aku Bisa Menjaga Diri, tahun 2018, Psikologi Pendidikan, Upaya Memahami Proses Pendidikan Berbasis Kesejahteraan, tahun 2018, Modul Pembentukan Kebahagiaan di Sekolah, Model School Well-being pada pendidikan anak usia dini masih pada tahun 2018, dan buku Ayo Menanam Sayuran, Panduan Menanam Sayuran Menggunakan Hidroponik tahun 2019. Bisa dibayangkan ya betapa berprestasinya dan sangat produktif ibu yang satu ini dalam 1 tahun bisa menghasilkan 3 buku sekaligus gitu. Oke. Selanjutnya kepada Ibu Desi Maulia, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Bu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Hendra Gunawan, PhD, selaku narasumber utama, suatu kehormatan bagi saya, Prof, dapat belajar bersama dengan Prof. Hendra di sini. Salam kenal, Prof, salam hormat dari saya. Yang saya hormati para pimpinan Universitas PGRI Semarang,
dan juga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Nizarudin MSI, Wakil Rektor 3 yang sempat tadi bergabung di dalam acara ini, dan juga rekan-rekan dari PGSD Universitas PGRI Semarang. Untuk siang hari ini, tadi Bu Riri sudah mengantarkan CV saya, jangan dipercaya ya itu ya, jangan dipercaya, sangat jauh sekali apabila dibandingkan dengan Prof. Hendra, maka saya masih harus banyak belajar dari Prof. Hendra di sini. Baik, untuk hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang memang saya pelajari dalam beberapa tahun ini, yaitu mengenai kebahagiaan dalam proses belajar. Hanya biasanya kebahagiaan ini konteks yang saya teliti ini ada di usia dini dan dalam setting sekolah. Namun sekarang di era pandemik ini kondisinya mulai berubah. Maka judul yang saya tampilkan untuk hari ini adalah Bahagia Belajar dari Rumah. Transisi proses belajar siswa di kenormalan baru. Untuk sesi ini nanti tentunya saya membutuhkan banyak masukan dari Bapak Ibu yang lebih banyak berada di lapangan bersama adik-adik siswa dan juga orang tua. Oke. Nah, semenjak Maret 2020, pandemi virus corona 2019 ini mulai hadir di Indonesia dan memberi dampak di dunia pendidikan. 160 negara menutup sekolah yang berdampak pada 1.524.000 siswa di dunia. Jadi secara serentak ya, lebih dari 70% siswa ini kemudian berhenti untuk bersekolah. Nah, pemerintah Indonesia sendiri mulai menginstruksikan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tentunya keputusan ini tidak kemudian mulus begitu saja. Ada polemik-polemik yang kemudian muncul. Seperti yang kita ketahui, kita sebelumnya terbiasa di old normal, di kondisi yang normal, versi dahulu. Anak bebas bermain dengan teman-temannya, punya kesempatan luas untuk mengeksplorasi sekitar. Proses pembelajaran klasikal itu tidak ada masalah sama sekali, jam sekolah bisa sewajarnya. Anak-anak lebih bebas mengekspresikan dirinya ya untuk mengetahui apa saja yang di sekitarnya tanpa dia ada keraguan untuk menyentuh, untuk kemudian memeluk temannya, untuk mengekspresikan rasa senang, kemudian juga untuk melihat di sekelilingnya, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar sekolahnya. Namun dengan adanya pandemik ini, akhirnya kita memasuki perjalanan pendidikan yang cukup berbeda. Saat ini kita berada di era transisi dan new normal. Sebenarnya sebelum pandemik pun juga sudah ada pembelajaran blended, kemudian sudah ada pembelajaran daring. Namun dengan dinonaktifkannya sekolah, mau tidak mau, semua menggunakan belajar dari rumah dan juga digital learning. Nah, untuk beberapa bulan ke depan, ini pun sekolah sudah ada wacana untuk dibuka. Karena tahun ajaran baru sudah mulai besok Senin ya. Tapi ketika dibuka pun ada pembatasan dan protokol kesehatan yang perlu diikuti oleh para siswa maupun guru. Maka tahun pelajaran 2020-2021 ini menjadi tahun yang unik. Besok sudah dimulai, namun kalau untuk tatap muka, untuk yang di zona merah, sepertinya masih cukup lama. Untuk teman-teman SD yang di zona hijau sudah bisa memulai dalam waktu 3 bulan ke depan. Bagi jangka waktu ini sebenarnya bisa kita gunakan bersama antara orang tua dengan anak, kemudian guru juga dengan siswa untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang nantinya berfungsi untuk menjaga mereka dari dampak COVID-19. Nah, di sini perlu ada penyesuaian hidup agar pengendalian dan pencegahan tertangani dengan baik. Dan untuk membentuk kebiasaan yang baru, khususnya pada siswa SD, itu bukan hal yang mudah, perlu dimulai sejak sekarang dan juga perlu dengan penuh konsistensi.
Padahal kita juga melihat di kanan kiri kita kalau teman-teman Bapak dan Ibu keluar dari rumah masing-masing, bisa jadi ketika kemudian ke toko gitu ya, ibunya sudah pakai masker, bapaknya pakai masker, tapi anaknya enggak. Atau ibu dan bapak juga sama-sama tidak mengenakan masker, apalagi anaknya. Nah, itu hal yang terkecil saja. Mengapa kita harus memulainya semenjak sekarang untuk penyesuaian hidup ini? Oke, nah new normal, ketika kita dengar new normal, bagi orang dewasa itu adalah sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu, ya, karena kita bisa berinteraksi lagi walaupun dengan protokol yang baru. Dan itu sudah kemudian otomatis masuk ke pikiran kita, oke, ada hal yang harus saya lakukan dengan cara-cara yang baru. Maka orang dewasa dengan mudahnya mengikuti juga untuk proteksi diri dan perilaku sehat dan bersih, menjaga jarak personal dengan orang lain juga, kemudian orang dewasa sudah bisa merasakan antara WFH dengan WFO kemarin, ya. Sekarang sudah kembali lagi. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, apakah kemudian new normal itu dimaknai sama oleh para siswa SD? Kata-kata kunci nanti, ini adalah hasil survei kecil-kecilan ke beberapa siswa gitu ya. Ini nanti kita jadikan landasan bagaimana kita harus berinteraksi dengan siswa SD di kemudian hari, di era new normal ini. Karena yang namanya new normal ini, kalau kita lihat grafik gitu ya, tidak akan kembali ke grafik awal. Dia tetap berada di atas dari kenormalan. Bagi anak-anak ternyata new normal, asik, saya sekolah lagi, saya bisa kembali bertemu dengan teman-teman. Nah, saya bisa bermain dan belajar bersama guru dan teman seperti yang lalu. Saya bisa lari-larian di playground, kemudian saya bisa main di kantin, saya bisa main ke kelas teman, ya. Kemudian juga saya bisa bereksplorasi di sekolah. Kemudian bisa olahraga juga rame-rame. Alat kemudian dijadikan bersama-sama juga nggak masalah. Itu yang ada di benak anak-anak. Kemudian mereka juga antusias. Aku mau berkegiatan lagi selama ini adanya di rumah terus gitu ya. Lihatnya papa mamahnya lagi, mbaknya lagi, ya itu lagi gitu ya. Nah, maka mereka juga antusias bahwa saya akan mendapatkan banyak pengalaman. Muncul kegembiraan dan antusiasme. Ini semua hal yang positif. Nah, tapi dari kepositifan itu juga ada resiko-resiko tertentu. Apakah kemudian siswa kita sudah yakin bahwa ketika bertemu dengan teman-temannya, mereka tidak akan saling bergandengan. Mereka akan tetap mematuhi jarak 1,5 meter. Nah, itu perlu dipertanyakan nantinya. Maka situasi yang dihadapi anak-anak ini bukan hal yang mudah. Mereka punya kebutuhan bermain, belajar, punya banyak pengalaman dan mengeksplorasi lingkungan, tapi di satu sisi punya batasan ruang gerak. Kan nggak enak banget, saya pengen menunjukkan kemampuan saya pengen mengembangkan diri saya karena kemudian pada siswa SD ini pengalaman kognitif akan diperoleh dengan banyaknya hal yang dia tangkap melalui penginderaan, kemudian aktivitas yang dia lakukan, dan juga memahami hal-hal yang konkret lainnya, tapi kok saya dibatasi. Nah, maka di sini sebenarnya anak mengalami masalah penyesuaian yang tidak mudah. Akhirnya muncul banyak problem emosi, problem sosial juga, dan problem perilaku pada keseharian mereka yang secara tidak kita sadari mengganggu kesehatan mental anak-anak. Ini saya mencoba memperkenalkan konsep, sudah banyak yang mengetahui saya yakin, konsep kebahagiaan berada di sekolah dari Konu dan Rimpela. Mereka mengatakan bahwa Konu dan Rimpela meneliti banyak subjek di sini, kemudian menemukan bahwa kebahagiaan di sekolah itu bisa dicapai ketika siswa merasa bahwa saya memiliki relasi dengan teman-teman saya. Oke. Kemudian saya memiliki teman-teman yang bisa saya percaya.
saya memiliki pelajaran yang akan saya pelajari. Saya memiliki jadwal, having. Kemudian mereka juga punya merasa dicintai. Itu yang memberikan kebahagiaan pada para siswa. Nah, kemudian kita juga para siswa ini juga merasa bahagia ketika mereka merasa bisa mencapai suatu capaian tertentu. Ya, mereka punya rasa percaya diri, mereka bisa mengembangkan kreativitasnya, mereka dihargai hasil karyanya. Dan yang terakhir, siswa akan merasa bahagia ketika mereka merasa bahwa saya dalam kondisi sehat, tidak ada hal yang mengganggu diri saya. Nah, ini well-being in school ini dalam konteks ketika mereka ada di sekolah. Tantangannya sekarang adalah para siswa SD ini harus berada di rumah. Masih bisakah mereka merasakan kebahagiaan itu? Nah, ini yang terus dipikirkan oleh banyak pihak. Di satu sisi ada penelitian di 98 negara mengenai kebutuhan paling kritis saat ini yang dilakukan oleh OECD di tahun 2020, bahwa ada 4 hal tertinggi yang paling dibutuhkan oleh para respondennya, yaitu keberlanjutan proses belajar pada siswa, mereka membutuhkan itu. Kemudian masalah kedua yang terkait, ini semua yang terkait pendidikan ya, memunculkan kemandirian belajar pada siswa. Yang ketiga, memastikan bahwa siswa itu terlibat dalam proses belajar dan bahagia dalam proses belajarnya. Kemudian yang keempat, mendapat dukungan profesional. Ini adalah kebutuhan mereka. Maka saya juga selaras dengan yang disampaikan Prof. Hendra tadi. Saya mengambil dari sudut orang tua juga. Bagaimana orang tua memfasilitasi pemenuhan hak anak. Haknya yang saya ambil hanya 3, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan pendidikan, yang membuat mereka tetap bahagia dan nyaman belajar di rumah sambil menunggu nantinya sekolah kembali lagi. Belajar di rumah ini bukan berarti pendidikan terhenti, tidak. Ya, kita menggunakan yang PJJ tadi, pendidikan jarak jauh seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Hendra. Nah, untuk menjaga kesehatan fisik, kita semua mengetahui Kemenkes sudah memberikan acuan bahwa yuk kita ajarkan cara menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan sehat, kemudian tidak berbagi makanan, kemudian olahraga, menghindari bersalaman. Nah, kalau kita hanya mengenalkan itu pada anak-anak kita, anak-anak SD, maka pada anak-anak SD ini hanya sekedar mengetahui, oke, saya tahu. Tapi saya tahu ini tidak menjamin bahwa mereka akan melakukannya. Mereka konsisten melakukannya. Maka ketika kita menginput sesuatu pada siswa, pastikan mereka dan kita tidak hanya menginput masalah kognitif, pengetahuan atau pemahaman. Kita dekati mereka secara afeksi. Ya, misalnya deh untuk teman-teman mahasiswa deh yang sudah kemana-mana menggunakan masker. Pakai masker nyaman nggak dalam waktu 3 jam, 4 jam? Nah, tentunya nggak nyaman kan? Jerawat mulai muncul ya. Oke, jerawat mulai muncul. Pada anak-anak, ketika mereka sedang berlatih mengenakan masker, mereka juga akan sama, tanpa sadari akan dilepas. Kenapa sih dilepas? Oh, nggak nyaman sebenarnya. Sebagai orang tua, ayo kita ajak komunikasi mereka. Adik, apa yang bikin adik lepas itu maskernya? Nggak mau, nggak bisa nafas. Oh, itu namanya tidak nyaman ya. Oke, kita buat dia menyadari bahwa ini namanya nggak nyaman. Nah, kemudian ketika nggak nyaman, coba kita latihan dulu yuk. Hari ini pakai dulu 1 jam. Atau 30 menit dulu dari yang paling realistis. 30 menit dulu. Oke. Misalnya kemudian mengatakan, Ma, nggak mau, saya mau melepasnya. Oke, tunggu dulu. Coba kita tunda dulu, kamu bersabar sambil kamu menyibukkan diri melakukan aktivitas yang lain. Kita tidak menolak kehadiran rasa nggak nyaman pada anak. Kita justru mengajarkan mereka untuk menyadari dan mengelolanya. Itu yang membuat mereka mau terlibat dan memiliki perilaku hidup sehat yang tepat. Tidak hanya sekedar diberitahu, ya. Kalau anak-anak sekarang, anak-anak SD kan sudah banyak membuat poster tuh tentang bagaimana menjaga hidup sehat. Nah, pastikan bahwa itu juga tertransfer juga ke perasaan mereka, ke afeksi mereka. Lalu bagaimana dengan perilaku? Untuk perilaku,
mereka juga perlu yang namanya contoh dari orang tua. Ya, contoh dari orang tua, contoh dari guru juga. Maka bisa jadi guru ketika membuka kelas mengatakan misalnya ini tadi Bu Guru ke sekolah, ketika perjalanan Bu Guru memakai masker, juga memakai face shield. Mau masuk kelas belum mau mulai Zoom misalnya, Bu Guru mencuci tangan dulu nih. Itu akan memberikan contoh pada siswa-siswa SD. Dan yang pasti adalah konsisten. COVID ini ada nilai positifnya. Nilai positifnya adalah kesadaran guru dan orang tua mengenai parenting ini mulai muncul. Ya, bahwa ternyata nggak mudah loh jadi guru, dan ternyata nggak mudah jadi orang tua. Semuanya butuh ilmu. Maka banyak yang kemudian mulai mempelajarinya. Dan untuk rekan-rekan semua, parenting itu bukan berisi suatu teori-teori. Parenting itu sesuatu yang untuk diketahui, kemudian untuk dilakukan. Karena kuncinya adalah 3, acceptance, barriers, dan juga konsistensi. Ya, jadi nggak perlu dihafalkan teori-teori parenting, tapi ketahui, rasakan, lakukan. Itu yang ada di parenting. Nah, kita akan menjaga hak keduanya, yang ini yang berrelasi besar dengan kebahagiaan para siswa SD, maupun siswa-siswa yang lain juga sebenarnya, yaitu menjaga kesehatan mental anak. Belum banyak yang aware dengan masalah ini. Saya mulai penelitian mengenai kebahagiaan ini di tahun 2017, ya, kebahagiaan pada siswa. Dan ternyata masalah gangguan kesehatan mental itu dimulai semenjak TK pun juga sudah ada. Ya. Nah, maka apalagi kalau ini di tingkatan SD, 6 tahun loh sekolahnya ya. Dan sekarang di masa COVID, yuk kenali tanda munculnya masalah kesehatan mental pada anak. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa ngecek dulu nih, atau yang Om Tante, ponakannya mengalami ini enggak selama COVID ini? Ada enggak tangisan berlebihan? Kemudian kembali mundur ke perilaku yang sudah dikuasai sebelumnya. Misalnya tadinya sudah berani kemana-mana sendirian, dia jadi enggak berani. Dia sudah enggak ngompol, kemudian jadi ngompol. Ini tanda ada sesuatu yang harus kita perhatikan di kesehatan mentalnya. Anak kemudian menjadi khawatir berlebihan, sedih berlebihan. Jangan keluar, ada COVID. Itu tetangga meninggal, kita nanti sebentar lagi juga kena. Nah, itu juga ada khawatir yang berlebihan. Kemudian ada kebiasaan makan tidur yang tidak sehat, lekas marah, menghindari tugas, harusnya jadwal Zoom, kemudian anaknya kemana gitu, lari gitu ya. Itu juga ternyata salah satu tandanya menurut The Union Journal ini. Lalu hilang minat, sulit konsentrasi, sakit tanpa sumber yang jelas, dan muncul perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Nah, maka jadi orang tua harus bagaimana, jadi guru juga harus seperti apa. Ini tidak langsung larinya ke psikolog atau ke konselor. Enggak, sebagai orang tua bisa kok menangani terlebih dahulu. Caranya itu yang pertama, jelaskan pada anak kondisi saat ini. Nah, kondisinya ini adalah ada COVID. Sehingga ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan. Kamu nggak bisa main keluar dengan teman-temanmu saat ini. Kalaupun kamu bermain, kamu perlu mengenakan apa-apa, protapnya seperti apa. Kemudian yang kedua, informasikan hal yang berubah dan hal yang akan tetap sama. Anak-anak itu ketika ketemu temannya, kemudian dia tidak dijawil, tidak disapa, atau kemudian tidak bersalaman atau tidak berpelukan, itu dianggapnya temanku sudah nggak mau sama aku. Temanku sudah tidak mau bersama saya. Kemudian dia menjadi sedih dan nangis bombay gitu ya. Nah, maka orang tua bisa menginformasikan bahwa temanmu itu tetap sama kok, dia tetap berteman dengan dirimu, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda. Hanya memang sekarang harus menjaga jarak. Nah, langkah ketiga yaitu bantu anak mengenali emosi dirinya dan kesempatan mengungkapkan perasaannya. Kalau anaknya lagi marah, terutama mohon maaf untuk teman-teman yang berada di Jawa dan juga orang Jawa ya biasanya ya, banyak sekali idiom yang mengatakan bahwa anak laki-laki itu nggak boleh nangis, gitu ya. Nah, maka kita akan balikkan logika gitu. Apa yang bikin anak laki-laki nggak boleh nangis? Dia punya air mata, dia punya perasaan yang juga beraneka ragam. Nah, anak-anak yang sudah tertolak duluan,
ekspresi emosinya, biasanya dia akan lebih memendam sendiri. Akhirnya nanti kita menyimpan bom waktu di sana pada anak kita. Kemudian misalnya mengatakan, aku tuh bosen di rumah. Nggak boleh bosen. Yuk, kita refleksi dulu yuk. Kita sendiri orang dewasa bosen nggak? Oh, kamu bosen ya? Iya ya, aku juga ngerasain bosen nih, mama juga ngerasain bosen, papa ngerasain bosen. Nah, itu justru membuat mereka akan lebih diterima dibandingkan langsung ditolak. Ya. Kemudian yang nomor 4 kuncinya adalah, kalau Bapak dan Ibu ingin putra-putrinya tetap sehat mental, pertahankan rutinitas sehari-hari sebanyak mungkin. Tidak langsung kemudian semuanya di-stop langsung. Ya. Kemudian, artinya gini, kalau biasanya bangun pagi, selama PJJ ini, ya tetap bangun pagi. Bangun pagi langsung mandi, ya bangun pagi langsung mandi. Pertahankan rutinitas itu, sehingga tidak membuat mereka jet lag, terlalu banyak kehilangan aktivitas. Lalu yang kelima, bangun kelekatan dan komunikasi positif. Nah, nomor 6 ini, terutama ini kalau yang adik-adik mahasiswa, tapi ini pada anak juga berpengaruh. Terus terkoneksi dengan teman, guru, dan saudara. Lalu beri jeda pada diri untuk tidak pada orang tua ya, tidak langsung spontan bereaksi terhadap perilaku anak. Anaknya sudah kabur, sudah teriak duluan, orang tuanya ikutan teriak. Oke, kita paduan suara ya di sini ya nantinya. Nah, tahan diri dulu. Kemudian yang paling penting adalah kelola kesehatan mental orang tua. Karena orang tua yang akan jadi agen kebahagiaan proses belajar. Kalau itu tadi sudah selesai, kesehatan fisik sudah oke, kesehatan mental sudah oke, yuk kita sekarang mendampingi proses belajarnya. Yang tentunya pertama adalah membuat jadwal terstruktur dan meluangkan waktu. Saya tahu bahwa dan Ibu sudah banyak yang sudah bekerja, putra-putrinya kemudian ada di rumah. Lalu bagaimana? PJJ ini tetap perlu kita lakukan. Nah, hanya saja waktunya bisa fleksibel. Kalau kita memang konsisten memindahkan jam setelah kita bekerja, ya lakukan itu setiap harinya. Tidak hari ini dilakukan, yang besok libur aja lah, mama capek, papa capek. Ya. Dan yang pasti juga luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Nggak akan ada yang namanya waktu luang, kecuali kita meluangkan waktu. Yang nomor 2, bersinergi dengan guru, buat grup diskusi dengan guru, cari tahu materi intinya apa sih, capaian realistisnya apa, dan sumber belajar apa yang diperlukan. Setahu saya sudah ada aturan bagi guru bahwa ketuntasan belajar untuk semester kemarin cukup unik ya, tidak perlu mengejar ketuntasan belajar. Maka jadi orang tua juga di sini juga realistis juga kita. Yuk kita juga nggak dapat, misalnya toh saya gitu ya, saya nggak dapat ilmu sehebat teman-teman di PGSD yang tahu semua kurikulum di SD dan bagaimana mengajarkannya. Nah, ketika saya nggak tahu ya itu bukan satu hal yang juga memalukan, justru itu bisa menjadi diskusi dengan guru. Materi intinya apa sih? Capaian realistis saya apa yang saya perlukan sebagai orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu konsisten. Yang ada sudah dilatihkan oleh guru, juga dilatihkan oleh orang tua. Nah, yang nomor 4 yaitu terbuka dengan cara yang berbeda. Anak itu lebih percaya pada guru dibandingkan pada orang tua. Maka kalau kita ditolak anak kita, mama itu salah ngajarinya, papa itu salah. Ya nggak usah langsung sakit hati gitu ya. Wah, kamu meragukan papa mamamu. Nggak perlu kemudian langsung sakit hati. Nah, kita tahu bahwa masuknya pengetahuan tidak hanya melalui satu sumber dan satu kegiatan. Lalu seimbangkan setiap aspek perkembangan anak. Kita tidak melulu menggarap kognitifnya. Yuk selaraskan psikomotoriknya, terutama untuk adik-adik yang di kelas 1, 2, 3. Kemarin saya mengikuti pelatihan Montessori itu, terutama ini untuk yang kelas rendah ya, kelas 1. Anak-anak yang masih sulit untuk belajar menulis, ya itu biasanya karena masalah sensori motoriknya belum selesai. Aktivitas sensori motoriknya dia masih membutuhkan banyak di sana. Maka ketika menulis pun dia juga menjadi tidak jenak. Lalu yang kelima, komunikasi yang positif dan konstruktif antara guru, orang tua, dan siswa, kemudian memberikan umpan balik pada proses dan pencapaian. Nah, ini ada sedikit cara guru mendampingi siswa selama PJJ. Selain materi, tolong tanyakan dulu bagaimana kondisi mereka hari ini. Ya, bahasa non-akademis akan mencairkan suasana.
Kemudian tidak perlu menyampaikan semua materi, cukup beri stimulasi pada anak. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Prof. Hendra, bahwa sebenarnya ini kita cukup memberikan stimulasi aja pada anak untuk mereka mencari tahu. Kemudian membuat mereka bertanya, kemudian mereka juga berlatih mengemukakan alasannya, menemukan jawaban dari pertanyaan, melakukan eksplorasi, dan menuliskan hasil pengamatannya. Nah, yang terakhir ini yang menuliskan hasil pengamatan ini yang belum banyak terlatih di kita. Padahal sekolah dari SD sampai S1, S2, S3 pun nantinya semuanya berkaitan dengan ini kok. Ya, mencari tahu, bertanya, mengemukakan alasan, sampai kemudian menuliskan hasil pengamatan. Nah, ini kalau kemudian saya sudah menghadirkan semua di rumah, tapi anak masih menunjukkan masalah emosi yang berlebih, terutama di masa COVID ini, maka saya harus bagaimana? Beri informasi yang tepat, asup dan ekspresikan kasih sayang, ajak anak menyusun jadwal, kemudian bimbing anak mendekatkan diri pada Tuhan. Baik, Bapak dan Ibu, ini referensi yang saya gunakan. Nanti bisa diperdalam ketika mau mengetahui apa benar sih yang disampaikan oleh Bu Desi. Kemudian saya mau memperdalamnya terkait dengan minat ini untuk penelitian, monggo diperkenankan. Terima kasih Bu Riris untuk kesempatannya berbagi. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih Bu Desi untuk materinya yang sangat menginspirasi. Bu Desi ini selalu menjadi penyejuk untuk ibu-ibu muda yang sering kebingungan dengan anaknya ya. Bu Desi sudah minta izin ke model cilik cantik tadi ya untuk fotonya dipakai di materi ya. Ya, alhamdulillah untuk kali ini diizinkan. Baik, untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan untuk Prof. Hendra dan Bu Desi Maulia. Saya bacakan pertanyaannya ya, nanti Prof. Hendra dan Ibu Desi akan bergantian menjawab pertanyaan. Ada untuk Prof. Hendra ada 1, 2, 3, 4. Untuk Prof. Hendra ada 4 pertanyaan. Untuk Ibu Desi ada 1 pertanyaan. Prof. Hendra dari Bapak Sukamto. Prof. Hendra mohon izin bertanya. Saya mempunyai anak usia 6 dan 10 tahun. Keduanya, kalau ditanya soal cita-cita, jawabnya selalu berubah. Sebagai orang tua, tentu menginginkan anaknya sukses dan tercapai apa yang dicita-citakan. Bagaimana tips dan trik menemukan minat dan cita-cita anak yang lebih dini, sehingga orang tua lebih fokus dalam mensupportnya? Ada juga pertanyaan dari Ibu Degi Rindiayani. Assalamualaikum, saya Degi Rindia dari Universitas PGRI Semarang ingin bertanya kepada Prof. Hendra, solusi apa yang dapat diberikan kepada orang tua yang belum mempunyai kemampuan untuk menguasai teknologi? Khususnya mereka yang hidup di daerah pelosok dengan pendidikan yang rendah. Bagaimana sebaiknya orang tua mengajar anak-anak mereka? Selanjutnya, yang ketiga dari Ibu Mujahidatul dari UNS. Pertanyaan untuk Prof. Hendra. Untuk aplikasi anak bertanya, idealnya digunakan untuk anak usia berapa dan apakah perlu pendampingan saat anak menggunakan aplikasi tersebut? Silakan Prof. Hendra dijawab. Ada 4 Ada ya. 4 ya. Tadi yang Bu Riris. Keempat, pertanyaan dari Ibu Riris ya? Setio. Tadi yang ketiga Prof. tadi Bu Hendra, Riris saya mau kelewat. bertanya nih, Ya. bagaimana cara meningkatkan kesadaran literasi baik untuk orang tua dan untuk anak, mengingat minat baca di Indonesia kan masih relatif rendah ya. Bagaimana untuk meningkatkan kesadaran literasi itu? Terima kasih Prof. Hendra, monggo silahkan untuk dijawab. Baik, suara saya sudah bisa didengar lagi? Sudah ya? Baik, yang pertama dari Pak Sukamto, terima kasih pertanyaannya. Beberapa tahun silam usia anak saya seperti ini juga nih, persis nih, selisih 4 tahun. Tapi sekarang anak saya sudah besar, yang terkecil sudah di SMA kelas 2. Jadi sebetulnya awalnya saya membuat blog itu juga ya karena melihat anak-anak saya yang masih kecil itu, duh gimana nih menginspirasi anak-anak gitu ya.
sebetulnya tadi sudah saya paparkan di slide yang kunci itu kata Diamandis exposure ya. Jadi expose itu apa bahasa Indonesianya ya? Mungkin ya perkenalkan, beri kesempatan anak-anak dengan berbagai tadi kegiatan dan juga pengalaman begitu ya, termasuk juga bacaan barangkali gitu ya. Nah, di zaman sekarang ini kalau ibu bapak tentu terkoneksi dengan jaringan internet, mudah sekali, banyak sekali di YouTube ya. Hanya anak-anak tentu perlu dipilihkan tayangan yang sesuai. Ada YouTube for Kids ya. Jadi jangan dilepas begitu saja memang untuk anak-anak. Tetapi kalau tidak ada ya kita sebagai orang tua yang sudah lebih banyak informasi tentang berbagai profesi, memperkenalkan kepada anak-anak ketika misalnya mendengar di radio atau menonton di TV, barangkali yang standar atau yang bisa sampai ke pelosok kan mungkin TV dan radio masih ya bisa ya. Kan ada tayangan-tayangan mungkin di situ ada tampil polisi atau profesi yang lain ya. Nah, itu kesempatan untuk memperkenalkan profesi-profesi tersebut begitu tanpa mengatakan nah itu profesi yang mulia atau profesi yang apa begitu. Jadi biarkan anak yang nantinya menyimpulkan, wah itu profesi, wah itu tugas polisi itu mulia ya misalnya begitu. Biarkan kalimat itu muncul dari anak sebetulnya sebaiknya. Nah, cita-cita memang bisa berubah-ubah nggak apa-apa, tapi ini pertanda bahwa anak mungkin menyebutkan cita-cita tuh ya karena belum tahu juga yang namanya dokter tuh seperti apa. Saya waktu kecil ya cita-cita apa jadi pilot gitu. Kenapa? Ya karena ngelihat pesawat terbang aja gitu. Saya nggak pernah tahu pilot tuh pekerjaan persisnya tuh apa, menerbangkan pesawat tuh seperti apa, di kabin pesawat, di kabin pilot itu seperti apa. Nah, barangkali ibu bapak yang punya akses ke internet itu bisa mencarikan itu pilot itu melakukan apa sih sehingga pesawat bisa terbang. Tentu teknologi zaman sekarang berubah ya. Itu juga menjadi semakin penting bahwa pilot sekarang tuh harus bukan menguasai, tapi bisa membaca berbagai instruksi tertulis yang tersedia di tombol-tombol, di panel-panel dan seterusnya. Ya, jadi menjadi pilot tuh luar biasa sebetulnya begitu ya. Apalagi kemudian kalau ada keadaan-keadaan yang berbahaya di udara begitu ya. Jadi ada pilot-pilot yang heroik yang bisa menyelamatkan pesawatnya ketika menghadapi situasi darurat. Begitu kira-kira Pak Sukamto, tadi saya sudah menyampaikan slide sebetulnya intinya exposure ya. Slide-nya bisa dibagikan kepada peserta panitia, saya sudah memberikan versi PDF-nya. Pertanyaan dari Ibu Degi, iya betul saya sudah menyinggung juga kan tadi bahwa tentu akan ada orang tua di desa yang tidak pertama mungkin tidak punya akses. Kedua, di sini Bu Degi mengatakan tidak mempunyai kemampuan dengan berbagai smartphone, gadget-gadget modern ini begitu ya. Walaupun faktanya barangkali kalau ibu bapak punya asisten rumah tangga di rumah, mereka juga pakai smartphone juga dan punya akun Facebook juga sebetulnya. Coba aja cek begitu ya. Tapi ada buku dan saya dengan kelompok atau perkumpulan mitra anak bertanya itu pernah mengirim buku ke berbagai desa dari
dari Aceh sampai Papua begitu ya. Hanya sekarang memang program pengiriman buku belum berjalan lagi. Yang terakhir tahun lalu masih ada pengiriman buku ke daerah-daerah begitu. Nah, tapi sekarang COVID gini, ini gimana gitu ya. Jadi barangkali masih bisa dengan protokol COVID. Jadi ada relawan yang berkeliling ke pelosok begitu ya. Tentu berkeliling dalam arti relawan tersebut sebetulnya tinggal nggak terlalu jauh dari desa itu. Lalu tadi membawa buku-buku untuk dititipkan barangkali di perpustakaan desa atau rumah baca yang ada di situ. Hanya protokol kesehatan buat anak memang perlu diperhatikan. Jadi sebaiknya anak tidak berkumpul di rumah baca begitu ya. Tapi bukunya yang datang ke rumah-rumah mungkin dipinjamkan. Nah, peran pemimpin daerah setempat, camat atau kepala desa sangat diperlukan tentunya. Bu Riris meningkatkan kesadaran literasi dan minat baca di Indonesia ini bagaimana ya saya dan kawan-kawan itu mengupayakan dari sisi ketersediaan bacaannya. Nah, apakah minat baca yang rendah atau ketersediaan bacaan yang kurang begitu ya? Kami memilih jawaban yang kedua. Kami percaya minat baca itu sebetulnya ada, cukup tinggi juga, hanya ketersediaan bacaan yang kurang. Demikian juga tayangan di YouTube sebetulnya kami sangat concern, kami di sini saya dan kawan-kawan di Perkumpulan Mitra Anak Bertanya sangat concern dengan tayangan di YouTube begitu ya. Jadi kami membuat podcast, membuat juga buku bersuara yang bisa dilihat di YouTube begitu ya. Nah, penyediaan bacaan untuk menambah literatur dalam bentuk juga bentuk digital itu kami lakukan, dan saya kira peran kita semua guru dan orang tua itu diharapkan mendukung ini juga begitu ya. Jadi kalau memang orang tua tadi tidak menguasai teknologi ya, peran pimpinan setempat atau relawan yang mengetahui ada desa yang memerlukan bahan bacaan itu sangat dinantikan, diperlukan. Pertanyaan terakhir tentang anak bertanya, ini untuk usia SD kelas besar, kelas 4 sampai 6, tapi kelas 3 mungkin bisa juga, SMP kelas 1 2 mungkin masih asik juga baca jawaban-jawaban di anak bertanya. Jadi anakbertanya.com itu isinya jawaban-jawaban atas pertanyaan anak-anak yang disampaikan di situs itu juga. Di awal-awal kami juga mengumpulkan pertanyaan tuh dari anak-anak dari sekolah dan dari beberapa tempat seperti khususnya Desa Anak SOS atau SOS Villages, SOS Children Villages Indonesia ya, itu mitra kami. Nah, perlu pendampingan, perlu dalam arti bukan karena bacaannya bacaan yang berbahaya buat anak, tetapi karena sebagian materinya mungkin memang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh orang tua begitu ya. Karena ada nomenklatur atau terminologi barangkali yang baru buat anak. Jadi anakbertanya.com bagus juga untuk memperkaya kosakata anak ya. Jadi ada kosakata yang sengaja kita biarkan anak membaca itu dan kemudian mungkin tidak paham lalu dia bertanya seperti kata tadi Bu Desi ya. Jadi anak terpancing untuk bertanya apa sih artinya misalnya kata yang baru gitu ya, kata misalnya apa
adaptasi gitu ya misalnya. Adaptasi itu apa sih, Bunda? Begitu ya. Adaptasi itu Nak, menyesuaikan dengan keadaan baru begitu ya, misalnya seperti itu. Saya kira itu dulu, jawaban dari saya, Ibu moderator. Baik, terima kasih Prof. Hendra untuk jawabannya yang sudah sangat mencerahkan kami. Selanjutnya untuk pertanyaan kepada Ibu Desi, ada pertanyaan dari Ibu Mujahidatul dari UNS. Ibu Desi, bagaimana cara memotivasi anak atau bagaimana strategi agar mau belajar di rumah seperti belajar di sekolah, mau mengerjakan tugas-tugas sekolah tanpa adanya paksaan? Dan ada pertanyaan dari Ilma Fajriyah. Mohon izin bertanya pada Ibu Desi, sebagaimana yang Ibu katakan, bahwa siswa lebih percaya pada gurunya dibanding dengan orang tua. Maka, bagaimana peran guru agar dapat memastikan siswa belajar dengan baik dan benar, sehat secara fisik dan mental, di dalam pandemi saat ini mengingat keterbatasan teknologi, fasilitas, dan frekuensi tatap muka? Lalu ada dari Ratna Nur Oktaviani, izin bertanya kepada Ibu Desi, bagaimana cara mengatasi problem emosi pada anak agar anak tersebut mampu mengolah emosinya dengan baik? Dan ada satu lagi pertanyaan untuk Ibu Desi dari Ibu Nilai Ubaidah dari Unisula. Mohon izin bertanya kepada Ibu Desi untuk menuntaskan motorik anak agar anak dalam kegiatan menulis tidak perlu dengan instruksi atau paksaan, dengan strategi apa ya? Silakan Ibu Desi, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Riris dan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bertanya ini. Pertanyaan yang pertama tadi dari Bu Mujahidatul. Ya, Ibu, bagaimana memotivasi anak supaya mau belajar ya? Baik, dari kita sendiri sebagai orang dewasa, saya yakin bahwa kita ini akan tertarik untuk melakukan sesuatu ketika kita mengetahui apa tujuan kita dan apa yang mau kita capai. Dan ini sebenarnya bisa kita terapkan pada anak-anak. Jadi di psikologi ada konsep yang namanya self-regulated learning. Ya, bagaimana individu mengatur dirinya dalam belajar. Hal yang pertama yang biasanya kita gunakan itu adalah, jadi ada Zimmerman itu menggunakan beberapa siklus, ada siklusnya. Siklus pertama yang dilakukan adalah kenali tujuannya dulu. Oke, misalnya kita bicara pada siswa kita gitu ya, atau kita gunakan dulu tujuan ini juga kita bisa mengadaptasi dari yang disampaikan Prof. Hendra tentang cita-cita. Cita-citamu apa sih? Apa yang bikin kamu tertarik dengan cita-cita itu? Oh, berarti perlu belajar banyak hal ya. Contoh yang dipelajari apa? Misalnya kemudian, oh ternyata aku harus belajar bahasa Inggris, dan ini pelajarannya adalah bahasa Inggris. Oke, nah tujuanmu berarti untuk belajar bahasa Inggris ini karena kamu pengen juga ya jadi, misalnya tadi jadi, dia pengen jadi diplomat gitu ya. Misalnya dia sudah mengenal diplomat gitu. Iya, aku mau belajar di sana. Nah, ini sekarang kita sedang belajar materi ini, ada bahasa Inggris juga, ada juga bahasa lain yang harus kamu kuasai, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kenapa dengan bahasa Indonesia kamu bisa berkomunikasi dengan orang-orang sekitarmu, yang kamu gunakan juga untuk bekal belajar menjadi diplomat misalnya. Bahasa daerah itu akan memperkayamu juga. Misalnya pelajaran yang mau kita sampaikan bahasa ya secara umum. Nah, kalau anak sudah tahu, kemudian kita tunggu dulu insight dari mereka. Oh, berarti belajar bahasa itu perlu ya. Nah, sampai mereka mengatakan tentang perlunya, maka kita baru akan masuk ke sana. Iya, kita memerlukannya. Nah, yuk sekarang kita belajar. Yuk, tujuan kita apa ya? Tujuan kita belajar ini. Jadi guru juga menyampaikan tujuan pembelajarannya hari itu apa. Apa kaitannya dengan cita-citanya? Oh, ini orang tua lebih enak lagi. Kenapa kita mempelajari materi ini? Kemudian apa sih, nanti bisa dipakai untuk apa sih tujuannya itu. Nah, setelah berangkat dari cita-cita, kemudian membuat tujuan, buat targetnya. Buat targetnya aja misalnya, targetnya
ini ada tugas dari guru 10. Kamu mau buat target berapa dulu yang mau kamu selesaikan? Kita tawarkan. Anak menjawab 3. Oke. Oh, kamu kuat 3 ya? Ya. Pak kasih challenge tambah 2 lagi gimana kira-kira? Kita akan menaikkan tapi sambil melihat dia mengukur dirinya dulu. Oh dia, enggak 3 aja. Oke, 3 aja. Yuk kita lihat dulu yang 3 ini. Ya, kita buat target. Kemudian pancing juga. Nah, apa yang mau kamu ketahui dari pelajaran yang kita bahas hari ini? Kita manfaatkan rasa ingin tahu anak ini untuk dia semakin punya greget dengan proses belajarnya. Kata kunci kita menggerakkan anak untuk belajar adalah manfaatkan rasa ingin tahunya. Kalau nggak ingin tahu ya, kalau kita udah nggak ingin tahu sesuatu, maka kita sudah nggak ada lagi dorongan untuk menuju ke proses belajar. Kita manfaatkan rasa ingin tahunya, kemudian yakinkan mereka bahwa oh yang kamu lakukan ini sudah tepat. Kamu belajar tidak bisa sempurna, tidak masalah. Ya, kamu sudah mau belajar itu juga sudah hal yang tepat juga. Nah, hal yang kadang dibutuhkan oleh anak tapi tidak tersampaikan oleh mereka adalah teman diskusi. Jadi di self-regulated learning itu salah satu hal yang menguatkan kita adalah kemampuan untuk mencari bantuan. Ya, kalau kita ada kesulitan, maka kita akan mencari bantuannya bagaimana. Ini juga anak-anak butuh teman diskusi. Teman diskusi yang tidak sekedar menilai. Jadi itu ya Bu Mujahidatul, kenali cita-cita ataupun tujuannya dia, anak buat target, kemudian gali apa yang ingin dia ketahui, manfaatkan itu, yakinkan bahwa ia mampu, apresiasi, dan juga cari teman diskusi. Nah, kemudian pertanyaan tadi dari Bu Nila Baidah dari Unisula. Nah, bagaimana menuntaskan motorik agar anak untuk menulis tidak perlu ada instruksi atau paksaan? Bapak dan Ibu, kita tahunya menulis itu kan hanya motorik halus gitu aja ya. Oke, kalau saya boleh memperagakan ini, kalau saya mau menulis, kira-kira apa saja yang harus tepat dulu pada diri saya? Oke, 1, postur duduk. 2, kemampuan menyangga leher. Ya kan? Oke, ini saya masuk ke ilmu lain yang bersebelahan dengan ilmu saya yang juga saya pelajari juga. Oke, ada postur duduk, kemudian kemampuan menyangga leher ini mempertahankan posisi, kemudian juga menahan bahu, kemudian menggerakkan jari-jari kita. Maka untuk melatih menulis itu tidak hanya kita melatihkan motorik halusnya saja, motorik kasar juga tetap harus dilatihkan. Caranya seperti apa? Karena kita juga akan bicara juga tentang keseimbangan, proprioceptik, dan macam-macam itu ya. Caranya bagaimana? Buat aktivitas-aktivitas, misalnya Bapak dan Ibu, misalnya, yuk kita sekarang main yuk kuda-kudaan, ya, jadi kuda. Oke, kita sambil kaitkan dengan materi, misalnya ekosistem. Oke, nah, jadi kuda itu ngapain sih? Anak merangkak. Oke, anak merangkak, di situ ketika merangkak, anak juga melatih untuk menahan di bagian tangan, kemudian lengan, bahu ya, lengan, bahu. Ini kan juga diperlukan untuk menulis juga. Kemudian postur dia juga belajar juga. Nah, dari satu kegiatan itu aja misalnya. Kemudian kita pancing juga untuk kemudian, oh ini kudanya lagi makan. Nah, kuda makan nggak lewat tangan, kan dia nggak ada tangan ya dengan mulut. Cuman karena kita main pura-pura, coba yuk kita lewat tangannya. Nah, misalnya diajak untuk menjumput, motorik halusnya juga mulai tergarap juga. Oke, maka apa yang diperlukan untuk menuntaskan motorik anak, sekali lagi, stimulasi sebanyak-banyaknya motorik halus, motorik kasar, keseimbangan. Garap itu pada anak dulu. Supaya nanti dia juga lebih enjoy ketika dia harus menulis. Menulis itu juga, jangan sampai kita menulis itu menjadi satu punishment. Bagi kita, orang yang tanpa kendala, menulis itu hal yang mudah. Bagi anak-anak tertentu, dengan kondisi tertentu, menulis itu sangat merepotkan. Ya,
Misalnya anak-anak dengan kondisi ada riwayat cerebral palsy, kemudian masalah motorik, it's not an easy thing. Ya, mereka butuh banyak stimulasi dulu untuk bergerak. Justru maka yang digarap adalah gerakannya dulu. Teman-teman juga bisa berlatih tentang ini, brain gym. Tapi coba pelajari brain gym yang memang sesuai dengan basic ilmunya ya, yang certified, bukan yang brain gym yang gerak-gerak jari itu aja. Enggak, ada sendiri tentang ilmu tentang brain gym. Teman-teman bisa memanfaatkan itu juga. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau lebih percaya pada guru dibandingkan pada orang tua, bagaimana guru memastikan agar anak ini mau belajar? Nah, justru ini perlunya guru memegang peran penting banget deh. Karena percaya pada guru, yuk nak, kita enaknya hari ini bikin aktivitas apa ya? Kamu sudah belum melakukan dengan guru? Kamu sudah belum melakukannya di rumah? Kalau belum, coba gimana sih caranya minta ke mamah papa supaya kamu ditemani. Nah, itu sebenarnya kita membujuk anak supaya mereka mengajak orang tuanya terlibat dalam proses belajar. Dan itu justru kelebihannya pada guru. Karena anak itu kalau guru yang meminta, wah nomor 1 itu ya. Nah, nanti tinggal kita sebagai guru juga mengkomunikasikannya dengan orang tua. Oke, kemudian pertanyaan, bagaimana mengatasi problem emosi pada anak sehingga bisa mengolah emosinya dengan baik? Yang pertama, yang perlu dilakukan adalah kita sebagai orang dewasa dulu yang melatih emosi kita ya. Karena anak itu mencontoh. Anak itu mencontoh, yang terdekat adalah orang tua. Ya. Kemudian yang lainnya, orang dewasa lainnya adalah guru yang dia contoh. Maka kalau kita mau mengolah emosinya, yang pertama, pastikan kita yang orang dewasa tenang dulu. Ya. Tanyakan pada diri kita, apa tujuan kita handle di anak ini? Oh, tujuannya supaya anak ini emosinya mereda. Oke, sudah, garis bawahi ya. Tujuannya meredakan mengolah emosi anak. Tujuannya di sana, fokus ke tujuan. Kalau sudah, yang nomor 2, pastikan dulu anak kenal ragam emosi yang ada. Anak SD sudah bisa, selain emosi dasar, sudah bisa emosi kompleks, misalnya cemburu, kecewa, itu sudah bisa. Kenalkan dulu ragamnya. Karena ada anak yang emosinya itu, dia itu nangis. Bagi kita nangis itu kan karena sedih, padahal anak-anak sudah bisa merasa kecewa. Atau anak-anak dengan kondisi khusus, dia bisa nangis karena, apa yang membuatmu nangis? Karena aku tuh lagi senang. Itu bisa terjadi. Maka pastikan dulu bahwa anak mengenal kondisi emosinya dulu, jenis-jenis ragam emosi. Kalau sudah, kita ajarkan anak bahwa memiliki semua jenis emosi itu boleh. Ya, tinggal kita mengekspresikannya seperti apa. Pastikan 1, tidak melukai dirimu. 2, tidak melukai orang lain. Ya. Kemudian ketika dia mengekspresikan, oke, itu contoh ekspresi emosi yang bisa diterima. Bukan ibu, kemudian kalau misalnya anak marah sampai dia melempar-lempar gitu ya. Kita mengatakan bahwa ibu mengetahui kamu marah, ibu kamu boleh kok marah, kita menerima. Hanya ibu tidak sepakat dengan caramu yang melempar mainan itu. Jadi anak tahu yang salah adalah caranya, bukan marahnya. Ya. Jadi kita kenalkan juga bagaimana caranya. Kemudian cara yang keempat, kenalkan bagaimana dia harus punya jeda. Misalnya dengan melatih nafas dulu, minum dulu, baru kemudian dia bercerita. Lakukan itu secara konsisten. Nah, untuk mengolah emosi anak, juga pastikan orang tua ataupun guru menggunakan penginderaaannya untuk menangkap untuk menangkap tampilan dari anak ini. Dia mengatakan misalnya, aku nggak apa-apa gitu, tapi sambil merengut, sambil nangis, sambil dia nampak wajahnya ketakutan. Oke, ada yang nggak pas. Dan itu membutuhkan kemampuan kita menangkap dari penginderaan mata kita, mendengar.
tanyakan apa yang bisa membuatmu menjadi lebih nyaman. Apakah mau ibu pegang tanganmu, ya, atau ibu usap pundakmu, sampaikan itu. Oke, itu bisa dilatihkan secara konsisten. Baik, saya rasa itu Bu Riris. Untuk pertanyaan 4 tadi. Iya. Terima kasih Bu Desi untuk jawaban pertanyaannya yang sedikit mengurangi kegalauan kami ya. Untuk selanjutnya, semua pertanyaan sudah terjawab ya tadi ya. Ya, semua pertanyaan sudah terjawab. Untuk selanjutnya adalah closing statement. Jadi kami mau meminta closing statement dari kedua narasumber yang hebat ini supaya bisa menjadi penyemangat bagi kami, insight baru dari narasumber kepada kami. Untuk yang pertama, silakan Prof. Hendra Gunawan untuk menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya barangkali hanya akan mengulang inti dari apa yang saya sampaikan, bahwa cita-cita dan sosok anutan itu perlu. Dan terkait dengan itu, keingintahuan anak harus dijaga. Apa yang tersedia di sekitar kita, bacaan, media, dan lain-lain harus dijadikan sebagai sumber untuk mendukung keingintahuan anak dan dalam mencapai menjawab apa yang dia ingin ketahui dan mencapai cita-cita serta mewujudkan mimpi-mimpinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof untuk materinya hari ini yang sangat menginspirasi bagi kami. Selanjutnya, yang kedua, silahkan untuk Ibu Desi Maulia menyampaikan closing statement-nya. Peran orang tua dan guru di masa transisi dan juga masa new normal nanti bukanlah hal yang mudah. Kita semua baru pertama kali mengalami ini. Maka banyak kebingungan yang akan kita temui. Nah, di sini perlu adanya sinergitas dari beberapa pihak, saling support, dan mari kita fokus pada satu tujuan, yaitu memberikan kebahagiaan, rasa bahagia, rasa nyaman pada peserta didik kita, pada siswa. Tapi jangan juga dilupakan, munculkan juga kesehatan mental yang baik pada kita sebagai seorang pendidik maupun orang tua. Karena apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itu juga akan berdampak bagi para peserta didik kita. Terima kasih Bu Riris. Terima kasih Ibu Desi untuk closing statement-nya, dan sampailah kita di penghujung acara pada hari ini sudah dari pagi tadi ya untuk peserta dan pemakalah. Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Hendra Gunawan dan Ibu Desi Maulia sebagai narasumber yang sudah sangat menginspirasi bagi kami hari ini. Dan selanjutnya sedikit informasi untuk Bapak Ibu peserta bahwa setelah ini sebagai rangkaian Dies Natalis Universitas PGRI Semarang yang ke-39 akan ada webinar series. Yang pertama adalah di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 pukul 8.30 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat ada webinar pendidikan di era new normal dengan topik pendidikan tinggi di era new normal. Nah, jadi setelah ini bisa daftar lagi nih untuk webinar di selanjutnya pada hari Senin yang tidak kalah menariknya ya. Dan selanjutnya kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu Panitia ya sebelum kita tutup. Silakan untuk Bapak Ibu peserta dibuka videonya. Kita foto bersama, nanti akan di-capture oleh panitia dan akan di-share ke grup. Saya hitung ya, Pak. Sudah siap? Berarti nanti ada beberapa layar ya, Pak ya, yang di-capture. 1, 2, 3. Layar selanjutnya.
1, 2, 3. Nah, sekarang saya mau minta bantuan nih Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu narasumber. Ya. Kalau saya mengatakan PGSD Ugris, Bapak Ibu silahkan menjawab dengan cerdas mendidik. Di-unmute dulu ya Bapak Ibu panitia. Biar semangat. Sudah siap? Ya. Siap ya kalau saya mengatakan PGSD Ugris, kita menjawab cerdas mendidik. Oke? PGSD Ugris, cerdas mendidik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf untuk kesalahan dan perhatian dari pagi sampai siang ini. Saya selaku moderator kesalahan baik dari saya pribadi maupun dari panitia, dan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prof. Hendra. Terima kasih. Sama-sama Bu Desi. Terima kasih Prof. Hendra. Saya senang mendengar Bu Desi. Saya cuma opini, Bu Desi memperkuatnya dengan teorinya dan segala macam referensinya. Banget ya Prof, ya pas banget. Prof, terima kasih masukannya Prof, saya akan Nyambung ya, Bu. pelajari. Terima kasih sekali. Izin belajar dari Prof. Hendra, Prof, Wah, dari websitenya. Keren, Sama-sama. Prof, dari websitenya. Langkah yang luar biasa, Prof. Terima kasih Prof. Hendra. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Kami Bu nantikan di Riris. kampus, Prof. Semoga bisa bertemu Oh, kalau udah normal lama. Iya, Prof. Iya, Prof. Semoga bisa ketemu. Sama, semoga sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga, Prof. Hendra. Sehat selalu untuk Prof. Hendra. Saya mohon izin. Siap, Prof. Nih, Prof. ya. Atur nuwun Bapak Ibu, terima kasih Bu Riris yang keren.